Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulhelbi MAG. Alhamdulillah, pada hari ini saya insya Allah akan memaparkan tentang tugas yang telah Bapak berikan kepada kami, yaitu membuat sebuah video di YouTube berkenaan tentang proposal tesis pada pembelajaran yang Bapak ampuh kemarin, yaitu metode penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya memilih untuk judul yaitu internalisasi surah Al-Baqarah ayat 274 di Masjid Syuhada Luhur Buaya, Kota Padang. Jadi dalam tugas yang Bapak berikan di sini disampaikan apa permasalahan yang akan dikaji. Jadi izin Bapak, insya Allah saya akan memberikan jawaban nanti atas apa permasalahan yang akan dikaji. Namun sebelum itu saya ingin memberikan dulu latar belakang bagaimana saya memilih hal ini, yaitu metode living Quran ataupun pendekatan living Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya teks yang dibaca, namun juga harus diinternalisasikan dalam perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi Al-Quran dipahami sebagai proses penanaman nilai-nilai Al-Quran dalam diri seorang muslim melalui tahapan memahami, menghayati, serta mempraktikkan ajaran Al-Quran secara terus-menerus. Internalisasi juga berfungsi sebagai mekanisme transformasi nilai yang menjadikan ajaran Al-Quran hidup dalam diri dan terwujud dalam tindakan sosial, moral, serta spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu bentuk yang saya lihat dalam Masjid Syuhada, tempat saya alhamdulillah kurang lebih 10 tahun. Jadi ada surah Al-Baqarah ayat 274 menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak secara ikhlas, baik itu secara terang-terangan maupun diam-diam, sebagai bentuk kepedulian sosial yang berpijak pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam hari, siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini saya juga mengutip pendapat Buya Hamka, Bapak. Jadi Buya Hamka menyampaikan dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini penekanan pada aspek moral dan sosial dari infak. Menurutnya orang yang berinfak dengan ikhlas bukan hanya memperoleh pahala ukhrawi, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dan memperkuat jalinan kasih sayang antara sesama manusia. Selanjutnya, pemahaman seperti ini menjadi sangat relevan di tengah masyarakat modern yang cenderung materialistis dan individualis. Jadi saya langsung saja ke Masjid Syuhada sebagai pusat aktivitas umat. Saya ulangi lagi Bapak, masjid sebagai pusat aktivitas umat memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai Al-Quran secara nyata.
tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, masjid juga merupakan ruang pembinaan moral, sosial dan spiritual masyarakat. Salah satu masjid yang memiliki aktivitas sosial yang cukup menonjol ini Bapak adalah Masjid Syuhada Buaya, Kota Padang. Jamaah masjid ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial seperti sedekah rutin, bantuan kepada fakir miskin, kegiatan kemanusiaan lainnya pun ada, yaitu mendorong anak yatim. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti, hal ini unik diterapkan oleh pengurus Masjid Syuhada ketika melaksanakan penggalangan dana di waktu-waktu tertentu seperti hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Islam. Ketika di hari-hari itu biasanya pengurus Masjid Syuhada akan memimpin penggalangan dana. Sebelum penggalangan dana itu biasanya mereka pengurus berdiri di depan, berikan arahan, motivasi. Ketika pengurus Masjid Syuhada memimpin penggalangan dana, yang saya dengar, saya lihat, selain dibacakan surah Al-Baqarah ayat 274 untuk dijadikan dasar pengumpulan dana sekaligus menjadikan motivasi bagi jamaah supaya menginfakkan harta ke dalam Masjid Syuhada. Namun yang dibacakan itu biasanya artinya saja, tidak langsung ayat yang seperti saya bacakan tadi. Jadi di sini saya masuk kepada inti pertanyaan yang Bapak berikan di tugas kami, yaitu apa permasalahan yang dikaji. Jadi di sini inti permasalahan penelitian saya adalah permasalahan utama yang dikaji dalam tesis ini, bagaimana nilai Quran surah Al-Baqarah ayat 274 tidak hanya dibaca dan dijadikan legitimasi religius, tetapi benar-benar diinternalisasikan dan diberikan dalam perilaku sosial pada jamaah Masjid Syuhada, khususnya dalam praktek ini Pak. Dengan kata lain Bapak, masalahnya bukan hanya sekedar ada infak, ini ada uang, ini ada infak, tetapi mengapa ayat ini dipilih oleh pengurus? Kenapa enggak ayat lain begitu Bapak? Kan banyak itu tentang sedekah yang kita ketahui, dari infak. Ada juga ayat-ayat yang lain menyampaikan tidak hanya surah Al-Baqarah 274 ini. Terus bagaimana ini dipahami, dimaknai dan dihayati? Bagaimana ini mempengaruhi perilaku jamaah gitu? Mengapa yang relatif sedikit, yang jamaahnya yang relatif sedikit ini justru mampu menghasilkan impak yang besar? Di sini juga di dalam proposal tesis saya buat di Bapak, bahwasanya pada hari raya Idul Fitri tahun 2023, target pengurus Masjid Syuhada waktu itu pengumpulan dana itu hanya 5 juta Bapak. Namun infak yang dikumpul itu sebanyak 17 juta yang didapatkan. Kalau untuk jamaah, jadi di sini saya tidak hanya menerka-nerka Bapak, ada bentuk data real yang dicantumkan oleh Kemenak, yaitu dari website scribd.com. Jadi menurut data yang bersumber dari itu, masjid di Kota Padang yang terdaftar di Kemenak itu sebanyak 797 masjid. Masjid Syuhada memiliki tanah wakaf, status tanah wakaf, luas bangunannya itu 1100 meter dan memiliki jamaah sekitar 150 orang. Jadi jamaahnya ini sedikit ini Bapak. Ini menurut saya menjadi fenomena menarik juga untuk dikaji. Jamaah sedikit, namun seperti yang saya sampaikan tadi, target 5 juta, namun yang didapatkan sebanyak 17 juta itu tahun Idul Fitri tahun 2023 kemarin. Selanjutnya saya kembali lagi Bapak tentang masalah akademik yang mendasari penelitian ini. Tentu yang pertama masalah kesenjangan antara teks dan praktek. Secara normatif memang surah Al-Baqarah ayat 270 ini mendorong infak dan ikhlas untuk berkelanjutan. Namun dalam realitas sosial, nilai Al-Quran ini itu sering berhenti sebagai ritual saja, ritual bacaan saja, tidak selagi diinternalisasikan dalam perilaku sosial. Itu juga masalah bentuk internalisasi
Quran. Belum jelas bagaimana prosesnya dari pembacaan arti ayatnya, penjelasan ayat oleh pengurus hingga menjadi kesadaran dan tindakan jamaah. Apakah ayat hanya berfungsi sebagai legitimasi simbolik atau benar-benar menjadi nilai hidup ataupun living value itu istilahnya Bapak. Selanjutnya masalah fenomena sosial yang tidak lazim. Jamaah syuhada relatif sedikit nih Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih 150 orang hanya pada satu RT. Misalnya di masjid itu di Lubaya rata-rata itu cakupannya RW. Jadi di RW itu kadang ada 4 RT, ada 5 RT, 3. Kalau di masjid syuhada cuma satu RT karena memang berdekat-dekatan Bapak. Di seberangnya ada masjid RW Islam namanya, di belakangnya ada musola Al-Aqsa, musola Sadar, di belakangnya ada musola Masjid Al-Aqsa, Muhajirin di sampingnya. Pokoknya tidak ada lingkupan mahasiswa ini berdekatan masjid. Jadi jamaahnya cuma lingkupan satu RT saja Bapak. Namun hasil IPA itu sering melampaui target. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, melampaui target Bapak. Misalnya patokan untuk tahun ini pengurus meminta 5 juta, namun yang dapat 17 juta. Ini menimbulkan pertanyaan akademik Bapak. Apa faktor nilai, pemaknaan dan praktek Qurani yang bekerja di balik fenomena ini. Jadi di sini juga saya menyampaikan tentang rumusan masalah utama saya Bapak. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Quran surah Al-Baqarah ayat 274 dalam praktek infak jamaah masjid syuhada di Lubaya Kota Padang. Selanjutnya rumusan masalah turunannya itu bagaimana pemahaman dan pemaknaan pengurus masjid syuhada ataupun jamaah masjid syuhada terhadap Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Selanjutnya bagaimana bentuk-bentuk praktik sosial jamaah yang mencerminkan nilai Quran surah Al-Baqarah ayat 274 ini. Selanjutnya ada juga seperti di sini faktor-faktor yang mendorong dan menghambat internalisasi nilai Quran surah Al-Baqarah ayat 274 dalam kehidupan sosial jamaah masjid syuhada. Selanjutnya di sini pertanyaan untuk membuat video ini Bapak, apa metodologi yang dipakai dan bagaimana mengaplikasikannya sejak awal sampai selesai? Di sini saya akan mencoba menjawab Bapak. Metodologi yang saya pakai, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan living Quran berparadigma fenomenologis Bapak. Penjelasannya di sini saya jelaskan. Yang pertama itu kualitatif, karena data utama berupa pengalaman, pemaknaan, praktek sosial dan kesadaran religius jemaah. Jadi di sini bukan angka-angka. Selanjutnya penelitian ini ingin memahami makna internalisasi ayat, bukan mengukur tindakan secara statistik. Pendekatan living Quran yang saya gunakan itu karena Al-Quran dipahami bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai realitas yang hidup. Kalau istilahnya di sekarang itu living dalam praktek sosial jemaah. Fokus penelitian saya ini bukan pada tafsir ayat secara klasik semata Bapak, namunnya menelitikan bagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 274 ini dihidupi, dipraktekkan dan dimaknai oleh pengurus serta jemaah masjid syuhada. Selanjutnya fenomenologisnya, yaitu karena penelitian berusaha mengungkap pengamalan subjektif jemaah, bagaimana mereka memahami infak, apa sih motivasi spiritualnya, dan bagaimana ayat tersebut membentuk perilaku sosial. Penelitian ini tidak menilai benar atau salah, namun memahami makna yang dialami jemaah dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi metodologi ini mudah-mudahan bisa Bapak terima saya karena pendekatannya ini di Quran. Selanjutnya cara mengaplikasikan metodologi sejak awal sampai selesai. Di sini saya buat yang pertama itu tahap pralapangan atau perencanaan. Pada awal metodologi diaplikasikan melalui yang pertama itu studi kepustakaan, mengkaji tafsir Al-Quran,
ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 274 tentang tafsir klasik dan kontemporer. Nah, itu dikaji dulu Bapak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada tafsir pihak saya kutip dan banyak juga nanti insya Allah saya akan tambahkan. Selanjutnya mengkaji teori living Quran dan penelitian-penelitian sejenis. Tujuannya untuk membangun kerangka konseptual nilai infak, solidaritas dan kepedulian sosial. Penelitian fokus diarahkan pada internalisasi ayat, bukan sekedar praktek infak saja Bapak, namun internalisasi pengambilan makna ataupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tentunya lokasi yang dipilih itu masih syuhada. Selain memiliki ekonomi sosial yang berjalan dengan ayat, saya juga alhamdulillah tinggal di situ Bapak. Selanjutnya tahap lapangan, pengumpulan data. Metodologi diaplikasikan secara nyata melalui yang pertama observasi partisipatif. Penelitian terlihat dan mengamati langsung kegiatan infak. Jadi saya melihat langsung kegiatan infak dan bahkan saya ikut di dalamnya Pak. Pengajian dan program sosial lainnya seperti pemberian pada anak yatim ataupun fakir miskin. Yang diamati bukan hanya ada infak Pak, tapi bagaimana pola pelaksanaannya, waktu dan momen infak, respon jamaah, nuansa religius yang menyertainya Pak. Wawancara mendalam lagi. Pertama tadi observasi, yang kedua wawancara mendalam. Dilakukan kepada pengurus serta jamaah. Pertanyaan diarahkan pada pemahaman mereka tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 274 ini, motivasi berinfak mereka, makna sosial dan spiritual dari praktik tersebut. Selanjutnya disinilah pendekatan fenomenologis bekerja menggali makna pengamalan jamaah. Selanjutnya ada dokumentasi, data visual dan arsip digunakan sebagai penguat temuan lapangan nanti. Bentuk objektivasi praktek living Quran nanti saya insya Allah akan membuat data-datanya berupa buku beda-beda nanti Bapak langsung. Saya nanti akan himpun mulai dari tahun 2020 dan nanti sampai sekarang saya akan lihatkan nanti data-datanya untuk menunjang ataupun bisa nanti menambah penguatan lapangan saya Pak. Selanjutnya tahap analisis data Pak. Metodologi diaplikasikan melalui analisis milis dan Huberman yang selaras dengan pendekatan kualitatif di Quran. Pertama itu ada reduksi data, menyaring data yang benar-benar menunjukkan internalisasi nilai ayat. Tentu saya akan saring datanya Bapak insya Allah. Misalnya praktek infak yang disertai kesadaran religius, bukan kesadaran rutinitas saja Pak. Selanjutnya penyajian data. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara langsung kepada jamaah, keterkaitan antara teks, ayat dan praktek sosial. Selanjutnya penarikan kesimpulan, menemukan pola internalisasi nilai, yaitu nilai keikhlasan nanti mungkin kita masukkan dalamnya kalau ada sekiranya Bapak kan. Kontinuitas infaknya, solidaritas sosialnya. Selanjutnya menjelaskan bagaimana Quran surah Al-Baqarah itu dapat hidup dalam praktek jamaah masjid syuhada. Selanjutnya tahap penulisan dan penarikan makna. Pada akhir nanti tentu tema lapangan dikaitkan kembali dengan tafsir ayat itu pasti Bapak. Selanjutnya konsep living Quran, penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran tidak berhenti pada teks normatif saja nanti mungkin Bapak kan, tetapi menjadi pedoman hidup yang diterjemahkan dalam tindakan sosial jamaah. Mudah-mudahan jadi mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Memang teman-teman yang
tahlili yang mereka ambil, namun saya menggunakan pendekatan lebih Quran Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya, walaupun sebenarnya kemarin Bapak sampaikan kita itu sebagai tafsir hadis, tafsir Quran dan tafsir itu kalau bisa masuk kepada tafsirnya jadi menjadi seorang mufasir. Namun di sini untuk proposal ini, untuk tugas hari ini saya mengambilnya pendekatan lebih Quran Bapak. Mudah-mudahan Bapak terima. Nanti kalau sekiranya untuk proposal yang diajukan ke jurusan nanti saya akan coba dua nanti Pak. Dan PG Quran ini saya masukkan, dan nanti saya masukkan juga nanti tafsir wadum nanti Bapak. Gitu. Terima kasih Bapak, karena apabila ada kesalahan saya menyampaikan ini yang tidak sesuai pada tempatnya, kata-kata yang saya patah-patah mohon